Heeh. Jadi ini kesempatan Berarti untuk nungguin mereka tuh murah lagi sebenarnya. iya, 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 benar, benar, benar. Berarti kita udah nggak bisa bilang ini defensif ya. Sekarang kita nggak bisa bilang mereka-mereka ini Sekarang nggak defensif. defensif. Nah, karena Hmm, in the oke. early recession, kalau early recession atau early ya crash gonjang ganjing situasi Heeh. ekonomi, consumer pasti terpuruk. Gitu. Makanya Iya. kalau kita ngeliat balik lagi ke COVID 2020, sebenarnya Heeh. saham consumer udah turun duluan, udah Heeh. crash 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 crash. 2021 sebenarnya udah mulai recover kan, naiknya bayangin Heeh. SRB juga dari 600 bisa ke 1000-an, udah bisa 50% lebih gitu. Cuma Heeh. karena tidak diimbangi dengan kinerja akhirnya turun lagi. Nah, Iya, pas iya, iya, turun-turun iya, gini, iya. valuasi murah bisa dipilih buat simpanan 2 tahunan lagi lah. Oke. Jangka Jangka panjang panjang lah ya kalau berarti yang ini ya. consumer. Sekarang beli murah, nanti kita lihat aksi korporasinya ada apa gitu ya. Mm-mm. Baru dia mungkin akan ada potensi untuk mengalami kenaikan. Karena kan kalau nggak salah yang konsumer-konsumer gini ini kan juga menjadi salah satu muatannya apa namanya ISG. produk-produk reksadana aset manajemen gitu Iya, kan ya. betul, 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 Heeh. betul. Iya, 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 iya. Ini penyeimbangnya gitulah ya kalau bisa kita bilang ya. Jadi ini pasti akan diperhatikan nih oleh mereka-mereka ini. Oke, Benar. oke. Itu tadi dari consumer ya. Kalau dari consumer sendiri ini ada yang menarik nggak nih yang Bro Kevas lihat? Tadi kan udah disebut ini ada Ace Hardware, Hmm. ada apa namanya? Era tadi sempat sebut nggak sih? Era enggak aku sebut. Oh, Era Tapi enggak ya? saya belum belum pelajarin, tapi kayaknya sekilas waktu itu cukup menarik, tapi saya lupa analisanya. Bentar. Iya, iya. Soalnya udah year to date low, Era Jaya. Iya, iya. Nah, ini dia nih. Hari ini tutupnya di 440. Ini terendah dari awal tahun. Tuh ada yang bilang Ralph juga bagus tuh. Pandangannya gimana nih untuk emiten-emiten consumer retail yang kayak gini nih, Bro? Ya, kalau eh, masih belum sepulih itu ya. Kalau kalau kayak Mm-mm. Ralph itu sejak pandemi memang sampai sekarang belum ada tanda-tanda pemulihan lah. Omsetnya Hmm. masih nggak nyampe 50% sebelum pandemi. Gitu. Jadi Oh, kalau Ralph oke. so far belum ada tanda-tanda. Ya. Mhm. Tapi Ralph ini potensinya nanti jadi saham ini value play. Value play itu artinya Mhm. gini, harganya udah turun terus, tapi net income nggak bertumbuh. Tapi Mhm. Ralph ini punya cash yang begitu banyak, utang dikit, gitu kan, uh, liabilitas dikit, cashnya melimpah. Nah, kalau sampai kayak gini, itu mungkin jadi bisa value play. Artinya memang udah kelewatan murah lah. Kalau Ralph ini ditutup semua dilikuidasi masih cuan. Nah, Mhm. itu jadi strateginya value play. Kita nggak ngarepin Ralph recover, tapi kita ngarepin emang belinya udah kelewatan murah gitu. Oke, oke, oke. Siap, siap. Oke, kalau kita lihat untuk view-nya consumer-consumer ini kan kita bisa bilang cyclical ya, consumernya. Nah, ini berarti yang apa ya, yang tadi Bro Kevas bilang ya, yang jangka panjang ya, bener ya Bro ya? Ya, Oke, oke, oke. Nah, kalau kita balik ke banking sendiri, ini yang menarik itu banking yang digital atau yang small cap atau yang mana nih pilihan stock picknya dari Bro Kevas nih, saran-saran untuk para cuan troopers. oke. Okay. Kalau jangka panjang ya jelas yang big caps Big atau caps ya. yang growing. Tapi kalau mau short Mm-mm, term ya, menurut saya mungkin mm-mm, mungkin dalam jangka waktu less than 6 month lah, 3 sampai 6 bulan ke depan, mm-mm. banking-banking kecil seharusnya menarik. Ya, kenapa? Oh, oke. Karena gini, mereka lagi pada mau corporate action right issue. Mm-mm. Nah, eh, Memenuhi kebutuhan makanya modal hari ini inti ya. betul betul sekali bro. Ya, Oh, oke, oke, oke. jadi mereka pada right issue. Tapi masalah gini, bank digital itu udah pada naik tinggi-tinggi semua kan kemarin awal tahun. Mm-mm, Jadi mm-mm. secara harga nggak terlalu menarik, tapi beberapa saham itu ada yang eh,
masih murah lah. Ya, kalau ditambahin duit minimal modal inti kan 3 triliun. Mereka red issue, dapat duit cash Mhm. lagi. Nah, itu menarik. Jadi mungkin akhir tahun ini, prediksi saya bank digital mungkin agak liar lagi kelihatannya. Tapi ya, ini kan analisa Hmm. abal-abal dari saya. Belum tentu benar loh teman-teman loh. Cuma benar kayak tadi Nanti Bro kita Daniel bilang, buktikan. akhir tahun nih pada harusnya pada kejar setoran bank digital. Bank-bank mini lah. Iya. Bank-bank mini itu maksudnya bank-bank buku satu ya. Jadi bukan Heeh. bank digital misalnya kayak Arto gitu. Arto memang bank digital gitu. Tapi modalnya udah gede, Heeh. jadi udah nggak perlu red issue lagi. Yang diperhatiin adalah Hmm. bank-bank yang buku satu, yang skalanya masih kecil, mereka lagi butuh duit, butuh suntikan dana. Nah, gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Ini ya menarik juga nih soalnya kalau kita lihat ya yang bank digital ini ada apa sih namanya yang modal intinya belum 3 triliun, BBYB belum 3 triliun. Ya, Amar juga ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih ya Amar? Penasaran nih. sebentar. Ada Heeh. saya Kalau nggak, udah pernah bikin iya. di YouTube tuh. Kalau Daftar nggak salah saham ada yang belum 4. 3 triliun. Oh Banyak, iya, Bro. berarti para para cuan troopers bisa cari dong di YouTube, di Bisa. YouTube-nya Bro Kevas ya. Bisa dong. Gue juga buka YouTube gue Iya. dulu bentar. Iya, siap, siap, Gue siap. juga lupa Nah, soal itu. ini udah ada berapa cuan troopers nih yang udah bisa menjawab, berarti udah nonton YouTube-nya Bro Kevas nih. Eh Effendi Liu Chuan bilang BBYB. Angelis 3 baca katanya Bank Kapital. Ida Clotilda BBHI. Ini mungkin ya yang belum tiga, tapi kayaknya BBHI udah 3 triliun deh. Oke, ini menarik nih untuk kita perhatikan ya, emiten-emiten mana yang belum 3 triliun. Jadi akan melakukan aksi korporasi dan biasanya kalau ada aksi korporasi itu bank digital apa pergerakan harga sahamnya juga nanti akan jadi volatil gitu ya, bahkan banyak yang terangkat gitu. Nah, sepertinya ada kendala teknis ya sama Instagramnya Bro Kevas. Kita tunggu nih untuk terkoneksi kembali barang kita. Jadi nanti Bro Kevas request akan kita langsung accept. Sementara teman-teman jangan lupa pertanyaannya dimasukkan di kolom question and answer ya untuk kita jawab satu persatu bareng Bro Kevas nih. Oke, kalau nggak coba kita invite langsung Bro Kevas, sepertinya ada masalah. Oke, nih udah kita invite. Bro Kevas langsung ini ya, langsung di approve aja ya. Udah saya invite soalnya. Cek. Oke ya, udah aman, Aman ya? udah aman. Waduh, Iya kaget. iya, aman Kenapa aman. tiba-tiba keluar? Kirain live-nya Iya iya, tiba-tiba keputus. Berarti dari saya ya? aman aman bro, aman. Gimana gimana nih yang Nah, bank digital yang menarik, yang belum 3T tapi menarik nih. nah Wah, nih, nih, ini nih, dia nih, nih. nih. Oh, Tuh, gila ada banyak ya. beberapa tuh. Bina, Masih banyak BGTG, loh. Baca, BNBA, Nobu, BABP, Bank, BEMAS, BEX. Iya, masih banyak juga nih ya. Nih. Iya, 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 iya. Oke, oke. Untuk Itu detailnya tapi nanti bulan nonton bulan YouTube-nya Bro Februari Kevas. ya saya bikinnya. Jadi mungkin Oh, ada iya, beberapa yang iya, udah iya. naik lah. Saya nggak update. Tapi bisa dilirik-lirik lah ya untuk yang belum 3 triliun, yang mana yang menarik untuk diperhatikan. Oke, kalau Yap, itu tadi yap. dari emiten-emiten perbankan, kita udah bahas yang consumer. Terus sekarang boleh nih kayaknya kita mulai geser sedikit ke emiten-emiten yang berkaitan dengan suku bunga dulu deh ini supaya supaya apa Oke. sih namanya supaya relate nih dengan tema kita. Ini biasanya kalau suku bunga naik itu yang dirugikan bener nggak sih emiten properti? Ya, secara logika memang properti itu kan butuh dari retail Heeh, dan atau KPR kayak gitu. heeh. Datanya itu berapa ya? 70% lah mungkin sekitar itu bayar properti itu eh, pakai KPR. Nah, Heeh. jadi ketika bunganya tinggi, berarti kan bunga KPR berat.
maka ini Iya, mengurangi betul. demand. Jadi ya memang untuk properti juga masih tertekan lah, masih tertekan. Oke, 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 oke. Berarti ini ada potensi gagal bayar nggak sih? NPL bakal naik dong ini. Kalau kayak gini, Oh, atau sebenarnya masih bisa diakomodir gitu dengan kenaikan yang nggak, ya, walaupun nah 50 basis poin ya. itu dia kemarin waktu saya ngobrol sama direktur perbankan itu, dia bilang sih Mm-mm. mereka tidak akan agresif menaikkan bunga pinjamannya langsung, nggak kayak langsung naik gitu, karena ya itu mereka juga nggak pingin banyak yang gagal bayar, akhirnya jumlah kreditnya turun. Nah, mereka mau make sure yang Iya. penting aman, nggak banyak gagal bayar, pendapatan tertahan dikit tapi masih aman semua. Nah, itu kalau terakhir saya ngobrol sih rencana strategi mereka seperti itu. Dan kalau kita ngelihat eh, kuartal 2 kemarin ya, itu sih nggak banyak kok perusahaan yang gagal bayarnya tuh tinggi banget tuh nggak banyak. Ya, jadi sebenarnya masih banyak yang aman. Nih. Kalian pamer stock up engine ya. Nah, jadi ini kita di stock up engine ini punya data-data perbankan langsung per yang rasio-rasio yang nggak ada di laporan keuangan lah. Yang langsung dari koran kita ambil. Misal kita lihat NPL gross. Jumlah porsi gagal bayar saya short nih dari yang paling tinggi. Ya udah kayak gini BEX, BBKP, BSWD, BVC ini kan batas maksimalnya di 5%, ya kan? Udah nih cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emiten doang dari sekian banyak perbankan yang masih jauh NPL-nya tuh di bawah 5% gitu. Jadi masih banyak Oke, perbankan-perbankan oke, oke. yang sehat gitu. Oke. Wah, gila, keren juga ya. Itu Iya berarti dong. harus join di stock up dulu ya, baru bisa dapat Iya dong, harus dong. data-data gitu. Mantap. Gimana cara bergabungnya nanti langsung DM ke Bro Kevas, tapi kalau buat cuan troopers yang menyaksikan IG live pada malam hari ini dan belum punya akun di Sukor Sekuritas juga bisa bergabung Ya, melalui ifom.sukorsekuritas.com. Dan ini ada Pak Bernard nih, ada bergabung tadi. Bernard join. Oke, weh. halo. Halo Koben, Langsung Bernard, Ko Bernard. langsung ditonton sama CEO. Oke, dan Sama juga bos. jangan lupa untuk tetap screenshot ya para cuan troopers, screenshot Instagram live kita pada malam hari ini dan juga diposting sebagai story, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Instagramnya Bro Kevas, kemudian tag ke Instagram saya juga boleh untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan investasi saham karangan Bro Bernard Wijaya CEO dari Sukor Sekuritas. Oke, Bro Kevas, kita Ya, sekarang langsung lompat nih ke yang paling menarik. Yang paling menarik dan kita bilang resilient ini ketika suku bunga lagi naik tahun 2022 ini kan tadi ada emitennya komoditas gitu ya. Ini komoditas yang disebutin juga tadi ada yang batu bara, nikel dan lain sebagainya gitu. Nah, emiten-emiten yang perlu dilirik nih, yang wajib dilirik para cuan troopers, yang mana nih bro? oke. Mungkin saya sharing eh, personal strategi lah ya, personal strategi. Iya. Jadi, kalau saya pribadi sebenarnya saya nggak terlalu pusing dengan suku bunga naik segala macam gitu, karena saya memang sudah punya framework atau kerangka pilih saham tuh gimana sih gitu. Nah, kebetulan kan saya pendekatannya tuh paling suka dua, ya, value investing, ya, alias kita beli saham yang memang murah banget tapi punya value yang bisa kita hitung, atau saya suka ngeliatin saham-saham yang uh, growth, yang bertumbuh gitu ya. Tapi Mhm. sekarang kan lagi pandemi, habis lagi susah, jadi jarang lah banyak yang growth konsistennya agak jarang. Atau yang ketiga adalah yang lagi pada corporate actions. Nah, Mhm. di tengah kondisi ASG yang naik turun, sebenarnya sideways sih. Sebenarnya dibilang resesi juga enggak sih ASG. Masih 7 Mhm. ribuan, masih di pucuk-pucuk dingin. Tapi memang banyak saham kalau turun nggak tanggung-tanggung, suka turunnya kelewatan. Jebol support Iya. gitu kan. Jadi makanya pada panik. Nah,
Nah, kalau saya sekarang tuh lagi suka emiten-emiten yang lagi ada corporate actions. Ya, jadi yang ada right issue-nya, itu saya suka. Nah, kebetulan kalau dikombinasikan, memang ada dua emiten yang saya lagi pantau untuk saham yang berbasis komoditas dan ada corporate action-nya. Tapi ini bukan rekomendasi saham ya, karena saya udah masuknya dari bawah gitu. Contoh misalnya yang saya share di YouTube tuh ada saham IATA. Nah, ini sahamnya MNC Group. Ya, kenapa saya suka gitu? Mantap. Saya cerita aja. Jadi, saya suka karena satu, dia backdoor perusahaan batubara, batubaranya lagi hot gitu kan. Kemudian ada corporate actions-nya, mau red issue. Red issue-nya jumbo lagi. Nah, itu saya suka gitu. Ya, kemudian kalau sekarang yang lagi hot juga, mungkin teman-teman bisa lihat sekali lagi ini bukan rekomendasi untuk masuk di harga sekarang, tapi pilihan sahamnya kurang lebih mirip. Contohnya misalnya kayak PKPK. Ya, ini mungkin dikira orang saham gorengan, volatil, ARB terus, ARA terus, tapi ini masuk ke watchlist saya. Kenapa? Karena satu batu bara, backdoor lagi, ada batu bara plus ada backdoor corporate actions. Mau rat isunya jumbo. Nah, ini yang saya suka. Jadi saya nggak peduli tuh suku bunga naik turun gitu. Tapi kalau ada yang corporate actions begini-begini, saya suka perhatiin gitu. Ya, sekali lagi nih, diversifikasi strategi, ada yang layout corporate action, ada yang value investing tetap. Cuma yang value investing ini memang agak susah nyari sekarang. Karena Betul. dibilang murah, Setuju. belum murah-murah banget. Gitu. Jadi saya lagi suka yang rame corporate action saja lah. Oke, 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 oke. Ini boleh nggak sih dikasih clue-cluenya yang mana gitu yang diperhatikan? Itu tadi udah ada dua saham tuh. Udah, udah dua itu aja ya berarti ya. Ya, nggak Dikolek deh banyak-banyak lah Chandra ya. Mas. Dua, dua, Heeh. ya kita lihat kan nggak banyak saham juga. Nggak langsung supermarket Iya, iya. semuanya dibeli. Iya, Gitu.